Hari ini saya akan tes dan review sabun homemade yang sudah saya buat. Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan tes dan review sabun homemade yang sudah saya buat. Ini sabun yang pertama kali saya buat, tapi saya tidak bikin videonya. Nanti resepnya akan saya tuliskan di deskripsi box. Ini saya sebutkan laundry soap. Kita bisa untuk cuci tangan, untuk cuci piring, dan untuk cuci baju. Di sini saya memakai coconut oil yang cukup tinggi ya, sekitar setengah 50% minyak kelapa, minyak zaitunnya 40%, dan rice bran oil atau minyak bekatulnya itu 10%. Dia menghasilkan bar yang keras ya, dan saya suka yang seperti ini, tidak lengket dan hasil akhirnya keras. Nanti akan kita tes ya. Dan ini yang kedua, ini memakai olive oilnya 50%, sedangkan minyak kelapanya hanya 25%, serta minyak kastornya, minyak jarak itu 25%. Dan hasil akhirnya itu agak soft, agak lengket. Dan yang ketiga, saya tidak memakai minyak zaitun atau olive oil, tapi saya menggantinya dengan rice bran oil atau minyak bekatul. Rice bran oil itu mempunyai sifat yang mirip dengan olive oil. Kalau kalian alergi dengan olive oil, kalian bisa menggantinya dengan rice bran oil. Dan rice bran oil harganya itu lebih murah daripada olive oil. Sini saya memakai rice bran oilnya cukup tinggi, 60%, kemudian minyak kelapanya 30%, dan minyak jaraknya 10%. Dan hasil akhirnya itu cukup padat, cukup keras ya. Nanti akan kita tes pemakaiannya ya. Sabun yang pertama ini adalah sabun laundry soap. Sabun bisa untuk mencuci tangan, mencuci piring, atau mencuci baju. Ini terbuat dari olive oil atau minyak zaitun sebanyak 40%, minyak kelapa 50%, dan minyak bekatul atau rice bran oil sebanyak 10%. Ini pertama kali saya buat menggunakan air keran. Para pembuat sabun di luar sana biasanya memakai air suling. Mereka tidak memakai air keran karena air keran itu mengandung banyak klorin, logam berat, dan mengandung mineral. Jadi dikhawatirkan kalau memakai air keran itu bisa menyebabkan DOS atau singkatan dari Dreaded Orange Spot, atau bisa menyebabkan bintik-bintik pada sabun kita. Bintik-bintik itu terkadang berwarna oranye atau berwarna kuning, kadang berwarna coklat. Itu tidak berbahaya. Jika terjadi DOS di sini, sabun masih bisa digunakan, tetapi hanya dari segi estetika kurang cantik ya. Ini akan saya tes pemakaian, tapi sebelum itu akan saya tes menggunakan kertas lakmus pH. pH sabun itu di 8 atau 9 ya. Jadi kita tes dulu menggunakan kertas lakmus atau kertas pH. Caranya itu begini, kita ambil satu lembar kertas pH. Di sini ada indikator warnanya ya, di 8 dan 9 warnanya. Jadi caranya itu kita basahi sedikit, sabun, dan kemudian kita tempelkan kertas pH nya atau kertas lakmusnya.
Ini ya, warnanya di sini antara 8 dan 9. Ini berarti sabun kita sudah aman kita gunakan ya. Dia sabunnya sudah tersaponifikasi dengan sempurna dan aman digunakan. Jadi tidak ada alkali atau soda api yang tersisa. Jadi hanya sabun yang tersisa. Oke, sekarang kita gunakan ya. Ini saya memakai minyak zaitun sebanyak 40%, minyak rice bran oil atau bekatul 10%, minyak kelapa 50%. Minyak olive oil atau minyak zaitun itu sangat melembabkan, tinggi akan antioksidan, terus tinggi akan vitamin E ya, tetapi busa yang dihasilkan itu sedikit. Nah, kalau coconut oil atau minyak kelapa itu dia mempunyai sifat yang membersihkan, sangat bersih, tetapi kalau digunakan terlalu banyak bisa menyebabkan kulit itu kering dan kasar. Kemudian ada minyak rice bran oil atau minyak bekatul itu mempunyai sifat seperti olive oil. Makanya saya campurkan di sini olive oil yang mempunyai sifat busanya sedikit tetapi sangat bagus dengan coconut oil yang mempunyai busa yang banyak, membersihkan, sangat bersih, tetapi saya hanya memakai 50%. Oke, di sini busanya sangat banyak ya. Kemudian ini ada sabun yang kedua yang saya buat. Ini adalah sabun kulit jeruk dengan kulit jeruk Sunkist yang saya buat sendiri. Ini juga memakai air keran. Kita tes pH dulu. Ini ya, warnanya antara 8 dan 9. Tes cuci ya. Ini bisa untuk mandi dan harum dari kulit jeruk Sunkistnya. Saya tidak memakai pewangi dan pewarna. Ini alami ya, hanya minyak dicampur dengan alkali saja. Untuk bayi dan orang yang berkulit sensitif lebih baik tidak memakai pewangi dan pewarna. Ya, busanya banyak.
Nah, ini adalah sabun yang ketiga, yaitu sabun kulit jeruk juga. Hanya saya memakai minyak yang berbeda. Saya memakai di sini saya memakai air suling. Kita tes pH dulu ya. Ini warnanya. Warnanya antara 8 dan 9. Ini 9, mendekati 9 ya. Berarti sudah aman kita gunakan. Ada harum kulit jeruknya sedikit, hanya sedikit. Jadi itulah hasil review sabun yang sudah saya buat ya. Sampai di sini dulu review saya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.